Nah, jadi di bagian malam ini kita tuh lihat eh, yang pertama sekali dari chapter 2-nya Q Salas ya, yang masuk ke metode numerik komputasinya. Dan ini yang selalu di buku-buku tentang analisis numerik selalu muncul di awal ya, yaitu bagaimana memecahkan matriks ya. Nah, ini saya kasih komentar dulu ke line coding Python-nya ya, karena eh, mungkin butuh effort sedikit ya memahami apa line yang sangat ringkas itu ya. Jadi line-nya cuma segini untuk bagian eliminasi, lalu bagian substitusinya satu baris ya. Jadi sebenarnya eh, metode Gauss elimination itu yang dipelajari di semua kuliah aljabar linear, tiba-tiba diterjemahkan dalam bahasa Python itu kurang dari 10 baris ya. Jadi ringkas banget bahasa pemrogramannya ya. Nah, apa yang terjadi di sini ya? Yang terjadi di sini adalah eh, pertama masuk for loop-nya sih ya. Jadi ada for k bergerak dari 0 sampai n-1 dan for i range-nya k plus 1 sampai n ya. Jadi sebenarnya k ini adalah untuk eh, menelusuri setiap kolom ya, nilai setiap kolomnya geser dari kiri sampai kanan ya, makanya dari 0 sampai n-1 pada baris matriks ke K. Ya, lalu yang for I ini pada baris matriks ke I, di mana I-nya adalah K plus 1 ya. Jadi dengan kata lain, kita lihat codingan ini ya, dengan sederhana berusaha mengoperasikan matriks baris ke K dengan baris ke yang sesudahnya. Ya, mulainya dari K plus 1, tapi habis itu K plus 2 bawahnya lagi, terus K plus 3 bawahnya lagi sampai ke N. Ya, begitu udah sampai mentok, K-nya bergerak ke baris kedua ya, terus mulai dari baris ketiga ya, terus baris keempat, baris kedua sama baris kelima, baris kedua sama baris keenam gitu terus sampai mentok bawah, terus baris keduanya yang atas ini turun lagi ke baris ketiga gitu ya. Jadi for loop ini kita tuh lihat baris tertentu dioperasikan sama baris sesudahnya, yang baris sesudahnya ini bergerak sampai mentok ke ujung panjang matriksnya gitu ya. Dan tadi Bu Hillary itu komentar coding dari Q-Salas ini menyenangkan karena terserah matriksnya besarnya berapa, asal kita masukin codingannya jalan. Itu karena di depan codingannya itu udah dideteksi dulu besarnya matriksnya dengan length dari dimensi matriksnya. Gitu, jadi nggak usah terlalu repot. Kita harus tentuin matriksnya berapa kali berapa, dideteksi aja langsung. Terus begitu masuk dia udah tahu nih n ini berapa gitu ya, sehingga bagian elimination dan substitusinya itu tahu sampai melakukan operasi sampai ke ujung matriks itu berapa n-nya gitu ya. Nah, lalu bagian elimination-nya cuma 4 baris ini ya. Dan 4 baris ini yang terjadi adalah kalau misalnya bagian yang kita mau kalikan kita jadikan 0 ternyata udah 0, maka nggak usah dikerjain. Artinya baris itu kita skip gitu ya. Makanya butuh if yang paling atas ini. Ya, jadi if A di titik IK ini tidak sama dengan 0, baru kerjain bawahnya. Kalau sama dengan 0, tinggalin. Gitu ya. Kan kita memang tujuannya mau jadiin 0 itu ya di titik tertentu. Nah, kalau belum 0, caranya ngejadiin 0 adalah ini AIK ya. Kita ingat I sama K itu cuma beda baris ya. Jadi ini AIK adalah baris yang di bawahnya ya, karena I itu adalah baris yang disesudahnya. Terus koefisien di baris sesudah itu dibagi dengan baris yang di atasnya. Ya, karena kalau kita bagi terus dapat faktornya, misalnya tadi 4 sama 1, kalau kita dapat faktornya 1/4 ya, 0,25. Nanti kalau dikaliin terus dikurangin ya jadi 0 ya. Jadi perlu ada faktor lambda ini yang dihitung di baris pertama. Nah, lalu yang kedua ini sebenarnya operasi barisnya nih, karena kita lihat ya, A di baris ke I dikurangin faktor dikali A di baris ke K. Terus kolomnya geser dari K plus 1 sampai N. Ya. Jadi setiap koefisien di dua baris yang berbeda itu ya,
dikalikan koefisien lambda itu terus dikurangin ya, dan mulai dari K+1 ya, terus geser ke kanannya, geser terus sampai mentok ke ujung kanan matriksnya. Begitu ya, ini satu baris ini I sama K-nya goyang karena ada for loop itu I sama K, sehingga dia membereskan untuk dua buah baris dari kolom yang paling kiri sampai mentok kolom yang paling kanan ya. Lalu yang ini adalah untuk B-nya nih, karena B-nya kan kolom tersendiri di ujung ya. Itu juga harus dikalikan B yang di baris ke K, yang di baris atasnya dikali faktor lambda, terus dikurangi dengan baris yang ada di bawahnya itu. Ya, operasi pengurangan ini sama setara dengan yang di baris atasnya ini, tapi ini dilakukan untuk B gitu ya. Nah, jadi dengan melakukan ini, fase eliminasi ini berulang kali, I sama K-nya muter, nanti lama-lama semua baris itu bagian kiri bawahnya itu jadi 0 ya, karena melewati fase eliminasi ini. Nah, lalu kalau udah kita punya matriks yang lower triangle-nya ini 0, ya tinggal back substitution ya, karena yang di ujung sini X yang paling ujung ketahuan, tinggal B dibagi koefisien X-nya, lalu dimasukin ke atas ya, terus sampai baris yang pertama. Ya, jadi mulai back substitution itu mulainya dari baris yang terakhir menuju baris ke yang pertama. Sehingga Bapak Ibu kalau lihat codingannya ya, ini bisa paham juga nih codingan back substitution ini ya, for loop-nya itu kebalik ya. Ini kalau diperhatiin ya, for K, K-nya itu range-nya dari N-1, N-1 itu ujung bawah ya, menuju -1 ya. Kalau menuju -1 berarti berakhirnya di 0 ya. Karena ini angka yang paling gede ditaruh di awal menuju angka yang paling kecil. Dan angka yang paling kecil ini kan karena kita hitungannya mulainya dari 0, berarti -1-nya nggak dikerjain, mentoknya di 0. Lalu intervalnya setiap kali dikurangi 1. Ya, jadi dengan kata lain kalau misalnya matriksnya 3 kali 3, mulainya di N-1 itu mulainya di 2 ya. Di baris kedua dulu kerjain substitusi, dapetin X3 ya. Terus turun ke baris kedua untuk dapetin X2-nya, terus turun ke baris ke 0 ya. Baris ke 0 itu nanti dapetin X1, X2, X3. Dapetin X1-nya sih, karena X2, X3-nya udah ketahuan gitu ya. Jadi ini kelihatan range-nya kebalik nih. Ya, dan ini bagaimana cara mengoperasikannya ya adalah pakai operasi dot ini ya. Jadi di sini kelihatan manggil operasi khusus ini, operasi matriks. Jadi perkalian baris dikali kolom ya. Lalu dibagi dengan koefisiennya ya untuk mendapatkan back substitution-nya itu. Ya, ini ditulisnya X nih, tapi nanti di codingan sebenarnya kita lihat ya bahwa yang di coding itu B ya. Jadi ini sebenarnya cara manggil lengkapnya di codingan itu harus manggil NumPy ya. Karena di bagian atas ini kita udah import NumPy SNP. Lalu manggil operasi dotnya, karena dotnya adalah fungsi di dalam modul NumPy ini ya, manggilnya adalah np titik dot ya. Jadi itu artinya memanggil fungsi dot dari modul NumPy gitu ya. Nah, sehingga operasi perkalian matriks dot ini bisa dijalankan, terus A baris ini, A baris ke K dikalikan dengan B yang kolom K+1 sampai N gitu ya. Jadi baris dikali kolom gitu ya. Jadi perkalian matriks, jadi barisnya ditranspos dikalikan kolom. Artinya dengan kata lain ya, kalau kita perlakukan B-nya kayak baris juga, maka yang terjadi adalah perkaliannya antara masing-masing komponen ya. Komponen ke-1 kali komponen ke-1, komponen kedua dari A kali komponen kedua dari B, dan seterusnya gitu ya. Jadi perkalian dot itu adalah perkalian setiap komponen satu ke satu. Nah, ini yang terjadi di proses back substitution ya sih. Mudah-mudahan sekarang lebih jelas ya apa yang terjadi, sehingga kalau misalnya tadi kalau Bu Hillary itu error ya codingnya ya.
Terus kalau Bu Hillary mau tahu errornya tuh kenapa, kira-kira triknya gimana Bu buat debugging? Bisa kebayang nggak Bu? Misalnya Bu Hillary tadi code-nya kan error, terus mau tahu apa yang terjadi sih waktu error itu, kebayang nggak Bu gimana caranya ngetrik codingannya? Masih kurang sih Pak, karena itu di di look for-nya itu langsung nggak mau gitu. Nah, jadi ya cara paling gampang ya adalah eh, di bagian loop-nya itu ya dibedah istilahnya ya. Jadi waktu dia ngeloop ya, eh, Ibu bisa selipin codingannya misalnya print. Kalau Ibu mau tahu dia kena errornya itu di baris keberapa ya, print I, print K aja. Nanti ketahuan tuh pas sebelum error I-nya berapa, K-nya berapa, ya kan? Terus kenapa jadi error ya? Nanti bisa dihitung juga koefisien yang mana itu karena ngelihat putaran I sama K-nya gitu ya. Atau misalnya ngeprint A IK gitu ya, di print setiap kali ya. Eh, Terus pas sebelum dia error kan dia ngeprint dulu tuh, terus error. Nah nanti ketahuan eh, si apa loopnya itu mandeknya pas sebelum ketemu error, angka-angka itu di jeroan di matriksnya itu yang mana yang lagi diproses dan angka baris dan kolom yang keberapa gitu. Ya nanti cobain ya supaya kalau penasaran itu error kenapa, caranya paling gampang untuk tahu karena kan Python gampang banget kalau mau ngeprint ya. Cuman nanti kalau matriksnya gede terus berusaha kita print karena kita bedah pengen tahu angka-angka di jeroan codingannya itu yang terjadi apa. Nanti paling outputnya jadi banyak aja beleret gitu ya sampai sebelum error. Tapi pas sebelum error angka jeroannya itu keluar terus kita bisa mikir kenapa ini error gitu. Ya jadi itu trik paling sederhana tuh untuk debugging untuk bisa tahu ya eh, kenapa dia error, kita liatin angka apa yang terjadi waktu dia lagi proses. Tentu bisa juga lihat itu ya, dalemin eh, lihat error message-nya si Python-nya ya. Dia kadang ngasih tunjuk baris keberapa, errornya seperti apa dengan lebih detail, tapi kadang-kadang nggak make sense juga sih. Kita nggak nggak tahu dengan presisi juga kenapa sih Python-nya mengeluh gitu ya. Nah, kita baru jadi bisa tahu dengan lebih baik kalau kita sendiri yang masukin angka matriksnya, kita bakal tahu dia mentok pas memproses angka yang mana gitu. Terus karena matriksnya cuma 3 kali 3 nggak terlalu besar juga. Biasanya dengan cepat kita tahu masalahnya sih kalau melakukan pembedahan kayak gitu. Ya. Nah, kita lihat lagi ya logika-logika yang dikatakan Q Salas ya soal operasi matriks ini ya, karena beberapa penting ya secara teoritis untuk memahami apa yang terjadi ya. Ini saya tunjukin dari bagian introduction-nya ya. Jadi operasi matriks semacam ini kata Q Salas ya sangat biasa kita butuhkan karena model matematika dari fenomena kita itu biasanya melibatkan persamaan dan kalau kita beruntung persamaannya linear tapi persamaan linearnya banyak dengan faktor bisa banyak juga ya. Terus kita harus bisa secara komputasi menyelesaikannya dengan cepat. Ya jadi ini prakteknya yang semacam itu ya dengan cara eliminasi dan back substitution itu untuk menemukan faktor-faktor X1, X2, X3 dari fenomena matematis yang kita coba selidiki gitu ya. Nah, masalahnya dengan operasi matriks semacam itu adalah resources-nya banyak kalau matriksnya gede ya. Dan eh misalnya ya, ini ada diskusi soal resources-nya ya. Di bagian sebentar saya cari ya bagiannya. Ini si Q, nah setelah Q Salas itu nerangin soal Gauss elimination itu tadi yang kita bahas ya.
di sini ada bagian tentang operation count ya. Jadi Q-Salas itu argue ya bahwa operasi semacam itu seperti Gauss elimination itu tingkat kompleksitasnya adalah n pangkat 3 bagi 3. Ya, n dan n ini adalah ukuran matriksnya. Ya, jadi dengan kata lain, kalau matriks saya itu ukurannya 1000 ya, maka kompleksitas perhitungannya atau jumlah perkalian dan penjumlahan yang saya harus lakukan adalah 1000 pangkat 3. Ya, jadi 1 miliar. Ya, jadi bayangin ya, padahal kalau kita modelin fenomena alam ya, misalnya engineer geologi ya berusaha ngukur gempa terus tempatin sensor ya di bumi gitu ya. Sensor itu ratusan dan mencapai 1000 itu dengan sangat mudah gitu ya. Tapi artinya kalau kita punya 1000 data ya melakukan Gauss elimination untuk matriks yang semacam itu ya, itu 1 miliar kali kompleksitasnya dibanding kalau ukuran kita misalnya lebih kecil ya, misalnya cuman 100 gitu ya, 100 kali 100 matriks kita gitu. Jadi kompleksitas matriks itu meningkatnya perhitungannya sangat cepat, jauh lebih cepat daripada kemampuan komputasi kita karena pangkat 3. Ya, jadi untuk menghemat ya supaya kita perhitungannya itu kalau kita brute force suruh ngitung Gauss elimination gitu aja terus matriks kita gede ya, bisa jadi komputer kita ngitung berhari-hari berbulan-bulan terus nggak selesai gitu ya kalau kita paksa gitu aja dengan kompleksitas yang n pangkat 3/3 ini. Nah, makanya dikembangkan metode-metode yang lain ya kayak LU decomposition ya, Cholesky decomposition itu memanfaatkan sifat-sifat matriks yang khusus ya supaya hitungannya lebih dikit. Ya karena pertanyaannya adalah kalau kita udah punya Gauss elimination kenapa kita perlu metode-metode yang lain itu ya, LU decomposition, Cholesky decomposition dan yang lain-lain ya variasi-variasinya. Itu karena kalau Gauss elimination telanjang gitu aja ya tanpa memanfaatkan keuntungan matriksnya, kita dapat kompleksitas komputasi yang lebih besar gitu. Jadi lebih lama, lebih berat komputer kita. Terus kalau ukuran matriksnya terlalu besar dari segi waktu processingnya jauh lebih lambat. Ya. Nah, LU decomposition ini, misalnya yang kita coba bicarain singkat ya, memanfaatkan kenyataan bahwa matriks A itu tadinya biasanya A dikali X sama dengan B gitu ya, terus B-nya ditempelin ke A, terus langsung eliminasi di matriks A-nya. Nah, masalahnya matriks A-nya kalau kita bisa dekomposisi ya, artinya kita bisa membagi itu jadi dua matriks ya. A-nya kita bagi menjadi L kali U dan L itu sifatnya lower triangle ya, cuman bagian kiri bawah yang ada angkanya. U itu sifatnya upper triangle gitu ya. Kalau kita bisa bagi L kali U, maka persamaan kita itu menjadi U kalau dikali X sama dengan Y ya. Dan L dikali Y, karena Y-nya ini adalah UX, berarti LUX itu jadi B. Ya, karena kan A kali X sama dengan B. Ya, sehingga dengan cara demikian, bagian LY sama dengan B-nya ini bisa diselesaikan dengan forward substitution. Lalu bagian UX sama Y-nya ini untuk mencari X bisa dengan back substitution. Dan ngitung forward substitution dan back substitution itu lebih entengan ya. Dari segi coding juga tadi cuman cenderung for terus satu baris gitu ya. Itu tuh lebih enteng dibanding proses eliminasinya. Ya jadi matriks A-nya itu dipecah ya, makanya namanya dekomposisi ya, dipecah dengan memanfaatkan pengetahuan bahwa bisa dibentuk jadi matriks lower triangle dan upper triangle. Sehingga kita nggak mesti tubruk proses eliminasinya yang mahal komputasi itu. Kita bisa selesaikan problemnya dengan forward substitution sama backward substitution yang lebih hemat komputasinya. Nah, jadi keuntungan komputasi itu didapatkan dengan memanfaatkan A-nya yang dipecah jadi LU decomposition. Ya, jadi prinsipnya kurang lebih seperti itu ya. Lalu di bagian yang ini si Q-Salas itu menunjukkan salah satu LU decomposition itu misalnya Doolittle's decomposition ya. Jadi
diasumsikan ada L yang semacam ini ya, cuman ada lower triangle, lalu ada U yang upper triangle ini, dan L kali U ini bisa membentuk A. Ya, sehingga itu kita bisa lihat setiap A ini ya, A11, A12, A13, ini komponennya sebenarnya apa yang terdiri dari komponen matriks U sama L-nya. Gitu ya. Jadi dengan demikian, saya tuh bisa mecah matriks A ini jadi matriks L dan matriks U ya. Yang satu-satu saya selesain pakai forward substitution dan back substitution. Gitu ya. Karena saya tuh paham A itu tersusun dari koefisien L dan U dengan komposisi yang semacam ini. Gitu ya. Kurang lebih seperti ini sih. Ya. Nanti kalau yang Cholesky decomposition ya, kalau Bapak Ibu baca ya di Q-Salas, itu memanfaatkan sifat khusus lagi kalau A-nya simetris. Kalau A-nya simetris ya artinya ada diagonal utamanya, terus koefisien di bagian atas diagonal utama itu sama dengan koefisien di bawah bagian diagonal utama. Nah, kalau A-nya simetris, itu A-nya bisa didekomposisi dengan lebih cerdas lagi ya, karena kan simetris nih, atas bawahnya sama gitu ya. Sehingga ada perhitungan yang bisa lebih hemat lagi sih. Gitu ya. Jadi seluruh metode-metode dekomposisi yang lain itu intinya adalah menghemat komputasi dibanding kalau kita ngitung Gauss elimination polos telanjang gitu aja. Itu sih ya. Detailnya sama codingannya bisa dilihat sih di Q-Salas ya, tapi idenya seperti itu. Ya. Ada pertanyaan nggak sejauh ini, Bapak Ibu? Oke, kalau nggak ada, ya ini udah 1 jam lebih juga ya. Jadi malam ini kita sampai di sini. Nanti hari Senin minggu depan kita ketemu lagi untuk material berikutnya ya, masih dari chapter 2. Lalu hari Kamisnya kita bertarung gladiator lagi, materi yang untuk hari Kamis itu ya. Itu kalau nggak salah udah masuk ke chapter 3 sih. Ya, nanti dari kelompoknya Bu Hillary dan kawan-kawan dan Pak Christopher kawan-kawan pilih lagi petarungnya siapa ya, terus kita mainkan lagi. Ya.